akan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Apakah saudara semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Juli 2025. Itu sebabnya mari kita bersyukur karena Tuhan telah pelihara kita sampai hari ini dengan tubuh yang sehat walafiat, tidak kurang apapun juga. Mari kita menyambut renungan pagi dengan doa terlebih dulu. Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mengawali hari ini kami mau lebih dulu mendengar firman Tuhan disampaikan kepada kami. Mari Tuhan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu memperkatakan firman. Roma 10 ayat 8 berbunyi demikian. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah saudara, salah satu sebab mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami hidup berkemenangan adalah karena mata mereka hanya tertuju kepada keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia, bukan kepada kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu. Iman dan kuasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya ada di dalam firman Tuhan. Namun kita seringkali mengabaikan dan meremehkan kuasa firman itu. Padahal bila kita dengan setia mengucapkan firman, memperkatakan firman, maka firman itu akan menjadi kenyataan. Haleluya. Nah saudara, kita membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan cara terlalu membesar-besarkan masalah yang kita alami dan kurangnya pengetahuan kita tentang status diri kita di dalam Kristus. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Jadi saudara, sesungguhnya tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasi apa yang dapat dan akan dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa bila kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat melakukan perkara-perkara besar di dalam Dia. Untuk memiliki kuasa dan otoritas itu, kita harus memiliki iman dan mengucapkan firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita perkatakan firman disertai dengan iman dan percaya, maka apa yang kita katakan akan terjadi di dalam kenyataan. Haleluya. Nah saudara, selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus mengucapkan perkataan-perkataan yang diperintahkan Bapa dengan kuasa dan otoritas Bapaknya, dan perkataan itu pun menjadi kenyataan. Firman Tuhan itu bukanlah perkataan-perkataan biasa yang ditulis dan dicatat ribuan tahun yang lalu. Firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan yang hidup, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 bagian B. Firman Tuhan itu kekal, tidak dapat berubah, juga tidak bisa gagal, saudara. Nah, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kau suruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Firman itu ialah Allah sendiri. Maka berfirmanlah saudara, perkatakan firman itu dengan iman. Maka apa yang saudara katakan dengan iman, firman itu akan menjadi kenyataan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, perkatakanlah firman itu senantiasa karena di dalamnya terkandung kuasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengatakan bahwa firman itu ada di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. Itu adalah firman iman. Sebabnya ya Tuhan, ajar kami benar-benar mengimani firman yang penuh kuasa, dan kuasa itu tak terbatas. Kalau kami perkatakan, maka firman itu akan menjadi kenyataan. Satu perkara yang harus kami katakan dengan iman, firman Tuhan mengatakan, demi bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitmu sudah disembuhkan. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, hai penyakit di dalam diriku, engkau keluar, tinggalkan aku. Karena firman Tuhan mengatakan, demi bilur-bilur Kristus, penyakitku sudah disembuhkan. Jadi aku katakan, aku sudah sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memperkatakan firman tentang apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kami, maka apa yang kami katakan itu akan menjadi kenyataan, karena firman itu ya dan amin. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami, kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Seluruh keluarga kami, terutama yang belum di dalam Kristus, bukalah hati mereka. Ajar kami mendoakan dan mengajak mereka. Ajar kami memperkatakan firman. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Kalau ada yang masih sakit, ulurkan tangan-Mu, menyembuhkan mereka semuanya. Inilah doa yang kami sudah panjatkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa esok hari, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Apa di sini?